Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Sekarang kita lanjut materi di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu peristiwa dalam kehidupan, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, coba lihat di video ini buah cengkeh sebelum dikeringkan dan buah cengkeh setelah dikeringkan. Ada perbedaannya ya nak. Selanjutnya, manfaat cengkeh. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Yang kedua, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selanjutnya, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Baik anak-anak ustazah, peristiwa kedatangan bangsa barat pada akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Yang pertama, Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 dan Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Dan yang ketiga, Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi itu adalah peristiwa kedatangan bangsa barat ya nak. Adapun faktor-faktor pendorong penjajahan samudra, yang pertama kali yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau disebut glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ada 4 faktor pendorong penjajahan samudra. Ini adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad ke-15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu-bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau kita sebut dengan gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Dan yang selanjutnya adanya keinginan mencari kejayaan ya nak, atau kita sebut dengan glory. Di Eropa ada sesuatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa dilihat ya anak-anak ustazah. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Dan yang kedua, ditentukannya mesiu untuk persenjataan. Dan selanjutnya, ditemukannya kompas. Baik anak-anak ustazah, di sini ada sifat-sifat benda. Yang di sini ada benda padat, bisa dilihat gambarnya ya nak. Yang pertama, bentuk dan volume tetap. Dan yang kedua, dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Yang selanjutnya, benda cair. Bisa dilihat gambarnya ya nak. Adapun sifat-sifat dari benda yang cair ini, yang pertama, bentuk sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volume benda cair tetap.
Dan yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar dan dapat melarutkan benda, serta dapat meresap melalui celah-celah kecil. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Jadi, tadi adalah ciri-ciri benda cair. Selanjutnya, benda gas. Itu ada balon contohnya, asap pabrik ya nak, dan asap dari rebusan air. Yang pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Yang kedua, menepati ruangan. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Baik anak-anak ustazah, jadi itu adalah peristiwa yang pertama ya nak, benda padat, cair, dan gas. Pembelajaran 2. Selanjutnya, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Di sini ada Cornelis de Houtman. Pada tahun 1995, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Carles dan sampai di sana di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan perdagangan Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Ini adalah lambang VOC ya nak. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dari VOC di Indonesia yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Ini faktor internalnya ya nak. Ada beberapa faktor. Adapun faktor pertama yaitu banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Jadi, ini faktornya. Adapun faktor eksternal, yang tadi internal, sekarang eksternal. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyodotkan pembiayaan tenaga. Selanjutnya, perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublin, mengkristal. Itu adalah perubahan bentuk wujud benda. Selanjutnya, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Itu contohnya ya nak. Air es jadinya yang beku. Contohnya, pembuatan agar-agar. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya, es batu mencair saat dibiarkan di ruangan terbuka. Terbalik sama yang tadi ya nak. Yang tadi dari air menjadi es batu. Yang kedua, memanaskan mentega.
Selanjutnya menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya ini, air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Adapun contoh selanjutnya, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas, yaitu menjemur pakaian basah. Anak-anak ustazah, di sini ada contoh rayuan Pulau Kelapa. Di sini adalah contoh lagu wajib. Apa sih sebenarnya lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menambahkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. Yang pertama, lirik lagu bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Adapun yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalam lagu tersebut. Pembelajaran 3. Baik anak-anak ustazah, di sini ada sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain luar Jawa. Di Sumatera, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Selanjutnya, akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. Adapun akibat dari penyimpangan tanam paksa ini, yang pertama yaitu banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Dan yang kedua, rakyat semakin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Selanjutnya, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Baik anak-anak ustazah, penentangan tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Edward Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dawkers mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Dan yang kedua, membangun seluruh pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut dengan transmigrasi. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh negara Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena nilai jahat bangsa niat jahat ya nak. Bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang Barat ingin memaksa monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis yang pertama di Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511,
terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Dan selanjutnya, Sultan Ali Manghayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Ternate. Pada awalnya, Portugis diizinkan diterima dengan baik oleh raja setempat untuk mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan sikap sewenang-wenang. Anak-anak ustazah, di sini ada beberapa kerajaan yang memimpin. Yang pertama, Singapura, raja dari Sumatera Utara. Yang kedua, Sultan Ageng dari Banten dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Silas Papare dari Papua. Bisa dilihat ya anak-anak ustazah dari video ini. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Selanjutnya benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, pengaruh kebudayaan luar. Itu adalah faktor penyebabnya ya nak, keragaman bangsa Indonesia. Adapun faktor keturunan, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua, Melanesian. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Selanjutnya, dan yang ketiga kelompok ras Wedoid. Dan yang keempat ada kelompok ras Melayu. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia, perbedaan kondisi geografisnya yang ini ya nak, turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing.